Apakah saat ini Mama mulai menemukan putra-putrinya merasa bosan belajar berhitung menggunakan paper and pencil? Hati-hati loh Mam, ketika kita menemukan anak mengalami kebosanan dalam belajarnya. Mengapa demikian? Karena kebosanan dapat melahirkan sistem limbik pada otak tidak terstimulus dengan baik. Apa sih sebenarnya sistem limbik pada otak? Sistem limbik pada otak adalah sistem yang sangat berperan penting dalam proses belajar dan daya ingat seseorang. Nah, di video kali ini Mama Sasa ingin membagikan sebuah ide untuk mengatasi kebosanan pada anak dalam belajar berhitung. Stay tune terus di Mama Sasa Channel, Mama Sahid dan Asyalina. Agar Mama semua selalu menjadi yang pertama mengetahui video-video terupdate dari channel ini, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya. Ide bermain yang Mama Sasa maksud adalah counting box. Counting box adalah media belajar berhitung anak yang disulap dari barang bekas. Alat dan bahan yang digunakan adalah karton bekas, pembungkus deterjen, spidol, busa, wadah plastik, kelereng, kertas origami, lem tembak, dan solder serta double tip. Cara membuat counting box yaitu pertama, membuat bulatan, bisa menggunakan dengan jangka atau bisa menggunakan dengan bahan yang ada di rumah. Kebetulan saya menggunakan mangkuk. Besarnya bulatan tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan Mama berapa dan disesuaikan dengan alat yang bisa digunakan oleh Mama di rumah. Oke, sebuah bulatan atau lingkarannya kita bikin menjadi dua sama besar. Yang kedua adalah kita mencari titik tengah dalam bulatan tersebut karena kita tadi menggunakan mangkuk dengan cara mengukur garis yang paling panjang di dalam lingkaran tersebut. Nah, setelah begitu kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa membubuhkan tulisan atau angka-angka yang nanti akan dijumlahkan oleh anak kita. Dan angka-angka ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak dari angka berapa ke angka berapa. Tulisan ini bisa Mama warnai dengan menggunakan spidol warna apapun, terserah Mama sesuai dengan selera. Dengan menggunakan kardus ukuran 45 cm x 32 cm, cetak bentuk juring lingkaran angka dan papan hasil penjumlahan. Kemudian potong dengan menggunakan pisau cutter, akhirnya menjadi seperti ini. Lalu lubangi juring lingkaran angka sehingga dapat memuat tutup spidol yang nantinya akan menjadi alat pemutarnya. Rekatkan papan hasil penjumlahan dengan menggunakan double tip. Lubangi lingkaran warna sehingga tutup spidol dapat melekat padanya. Kemudian rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Di sini karena saya tadi menggunakan spidol berwarna orange tidak terlihat, maka saya mengganti warna angka menjadi warna hitam. Rekatkan lingkaran warna pada tempat yang sudah dibuat tadi.
Untuk membuat lingkaran warna tidak menjadi lepas dan bisa kita ganti-ganti, maka di belakangnya kita bisa menempelkan kertas HPS. Selanjutnya, rekatkan kardus berbentuk segitiga siku-siku sehingga papan kardus menjadi seperti posisi duduk. Dengan melipat kardus kira-kira 10 cm. Kemudian memberi lubang padanya sebanyak 2 buah. Langkah berikutnya adalah membuat dudukannya. Di sini saya menggunakan kardus bekas kurma yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, di mana keduanya disesuaikan sehingga membentuk sebuah laci dengan cara memotong bagian dalam laci, kemudian merekatkannya dengan menggunakan lem tembak. Karena potongannya menjadi sedikit tidak rapi, maka di sini saya memberikan kertas origami padanya untuk merapikan laci ini. Nah, ini kertas origami warna oranye yang saya gunakan. Kemudian saya potong jadi seperti ini. Saya tempatkan di tempat yang tidak rapi tadi. Kemudian gabungkan papan dan laci atau dudukannya menjadi seperti ini. Tidak lupa melumbangi wadah plastik yang nantinya akan membantu anak menghitung jumlah angka yang dijumlahkan. Setelah itu, hias counting box sesuai dengan selera mama. Saya di sini menghiasnya seperti kucing dengan papan hasil penjumlahan menggunakan kemasan plastik deterjen. Untuk cara bermainnya yaitu buka laci, keluarkan alat-alat seperti kelereng, spidol, dan busa. Kemudian putar lingkaran angka, maksud saya angka berapa yang akan dijumlahkan. Bagi anak yang sudah bisa berhitung, bisa langsung dituliskan di papan hasil penjumlahannya. Bagi anak yang belum bisa berhitung, bisa dibantu dengan menggunakan kelereng. Kelereng ditempatkan di wajah plastik yang satu dan yang satunya lagi. Kemudian hasilnya dibuka di dalam laci tersebut dan dihitung ada berapa jumlah kelereng yang dimasukkan ke dalamnya tadi. Baru kemudian dituliskan berapa jumlahnya.